Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada hari ini. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri. Saya, Haninda Kartika Setianti Pratama, selaku fasilitator pada kesempatan kali ini. Pada hari ini, kita akan melakukan fokus group discussion tentang manajemen emosi pada masa dewasa awal, yaitu usia 19 sampai 25 tahun. Menurut Paramita dan Kristiana, tahun 2013, fokus group discussion adalah suatu bentuk diskusi yang didesain sedemikian rupa agar dapat memunculkan informasi mengenai keinginan, sudut pandang, kebutuhan, kepercayaan, dan pengalaman yang dikehendaki peserta. Tujuan pertemuan kita adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen emosi pada masa dewasa awal. Prosedur pertemuan kali ini kita lakukan menggunakan aplikasi Zoom dikarenakan kondisi yang tidak mendukung. Diharapkan teman-teman untuk memberikan kritik, saran, ataupun masukan, entah itu positif maupun negatif. Tidak perlu menunggu untuk dimintai pendapat, silahkan berbicara satu persatu sehingga dapat direkam. Pertemuan ini tidak ditujukan untuk mendengarkan atau memberikan ceramah kepada teman-teman. Dan saya, selaku fasilitator, ingin belajar dari pandangan dan pendapat teman-teman semua. Pertama-tama, saya ingin berkenalan dengan teman-teman. Silahkan menyebutkan nama, usia, profesi, dan asal instansi. Saya Deva Shalva Ramadiana, usia saya 21 tahun. Saya mahasiswa psikologi Universitas Mercu Buana. Nama saya Sekara Romegit Andartono, umur saya 20 tahun, saya mahasiswa Universitas Mercu Buana, Yogyakarta, Fakultas Psikologi. Ya, nama saya Wahid Lilingan Lati, umur saya 22 tahun, Universitas Mercu Buana, jurusan Psikologi. Baiklah, di masa-masa sekarang ini kan lagi rawan-rawannya ya pandemi. Gimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah cukup pusing. Baik. Mbak Sekar bilang pusing, apa ini? Gimana, Mbak? Tadi Mbak Sekar bilang pusing, ada apa ini? Ya, nggak enak aja, kayak enakan offline. Ternyata kalau online kan udah tugasnya banyak, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu teman-teman. Ya, jenuh banget. Curhat hati terdalam. Kalau Mbak Deva sama Mas Wahid gimana pendapatnya tentang pandemi ini, kuliah-kuliah online ini? Nggak senang sih ya. Soalnya juga kan sama, tugasnya banyak. Setiap pertemuan pasti ada tugas gitu. Terus pun ngumpulnya juga beberapa matkul mungkin ada yang ngasih tenggat waktu, cuman beberapa matkul cuman hari ini kasih, besok harus dikumpul gitu. Jadi kayak ngatur jadwalnya agak keteteran gitu. Ya, Mbak. Saya rasa begitu juga sih, kayak lebih enak pertemuan langsung dibanding kayak gini. Tugasnya lebih banyak kalau kuliah online gini. Ya sih, memang. Nih, kesibukannya selain kuliah online, apalagi nih? Untuk saat ini sih cuman kuliah online aja ya. Jadi nggak ada kesibukan lain. Iya, dan menjadi beban keluarga pastinya. Sangat bermanfaat, betul. Kenapa jadi beban keluarga?
tidak berpenghasilan tapi menghabiskan duit terus gitu. Benar juga. Benar-benar. Ya, selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan topik pada hari ini. Silakan teman-teman menjawab secara bergantian dan tidak ada ketentuan jawaban benar atau salah. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat atau pandangan teman-teman mengenai emosi pada masa dewasa awal? Menurut saya emosi pada masa dewasa awal itu hal yang wajar, kayak ya dari remaja akhir ke menuju dewasa awal itu masih terdapat yang namanya masa-masa di mana kelabilan itu masih ada gitu. Kayak mau begini, terus tiba-tiba nggak jadilah, gini aja gitu. Jadi kayak bisa kadang kesel, tiba-tiba senang, dari senang bisa tiba-tiba jengkel atau apa gitu. Jadi menurut saya wajar-wajar aja. Emosi pada masa dewasa awal itu kayak lebih sedang memuncak-muncak gitu. Menurut saya itu emosi pada masa awal itu masa yang masih labil lah, kayak Mbak tadi benar. Terus masih mengalami keresahan gitu, jadi masih berkembang, jadi belum yang mencapai puncaknya, jadi masih dalam tahap perkembangan. Seperti itu. Iya, betul Mbak. Kayaknya kayak masa emosi di masa remaja awal itu kayak pengontrolan diri masih belum terlalu ada, masih emosinya masih berkobar-kobar, masih sering khawatir dan merasa kesepian, kayak begitu Mbak. Selanjutnya, bagaimana dengan keadaan emosi teman-teman saat ini? Kalau untuk saya pribadi, untuk saat ini masih biasa aja, maksudnya masih bisa mengontrol beberapa emosi yang ada, cuman terkadang ketika mungkin ada masalah yang kayak nggak bisa ditanggung lagi gitu, terkadang emosinya bisa meledak gitu. Jadi kayak manage emosi masih perlu tips atau mungkin cara bagaimana manage emosi dengan baik gitu. Ya, kalau untuk saya juga masih sama sebenarnya. Saya tuh dulu emang bener-bener kayak ada dikit-dikit, misalnya ada masalah dikit-dikit langsung dilampiaskan gitu. Bisa ke main di time zone gitu, atau enggak bener-bener tidur seharian. Nah, saya kan berpikir kalau itu sebenarnya jelek banget kan. Iya, kalau misalkan nggak ada kegiatan lain tuh nggak apa-apa gitu loh. Kalau ada kegiatan lain kan jadi nggak mood semua. Nah, itu juga saya masih berusaha untuk merubah seperti itu. Tapi mendingan sih sekarang. Jadi masih udah bisa ngontrol sedikit walaupun belum benar-benar gitu. Tetap kalau misalkan masih sebel nih, tetap pasti tuh diem dulu gitu. Jadi benar-benar ya masih berusaha gitu. Ya, kalau pribadi saya sih emosi sekarang sudah kayak bisa lebih dikontrol. Kalau kayak emosi begitu lebih diam gitu, nggak terlalu banyak ngomong, jadi didiamin aja daripada nggak kayak waktu zaman SMA begitu masih berkobar-kobar, jadi cari-cari, maksudnya kalau lagi emosi langsung meledak-ledak begitu, langsung cari-cari masalah. Ini udah lebih mengontrol diri. Baiklah. Ini saat teman-teman mengalami emosi yang dirasa sedang kacau. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau saya pribadi, saya ngatasi emosinya itu dengan
ngelakuin hal-hal yang saya suka sih, kayak mungkin ketika saya lagi sedih, saya bawa nonton drama Korea mungkin, atau mungkin ketika saya lagi senang, saya bawa pergi makan-makan, atau ya tergantung situasinya juga gitu. Saya juga kurang lebihnya sama seperti Mbak Deva. Saya biasanya kalau nggak makan, tidur, atau ngajak temen jalan-jalan gitu. Atau kadang juga sering juga sendiri gitu, muter-muter gak tahu kemana gitu. Biasanya habis itu terus kayak ya udah lebih enakan gitu. Sama sih, kalau saya lebih banyak keluar kalau lagi emosi atau tidak, mengurung diri dalam kamar sendiri aja. Muter-muter lagu, dengar lagu lah. Kalau muter lagu yang salah ya. Oke, selanjutnya, apa penyebab individu sulit untuk mengungkapkan emosi yang dirasakan? Biasanya kan ada orang yang merasa sedih, marah, atau bahagia, wajahnya tetap lempeng-lempeng aja gitu. Itu penyebabnya apa sih kira-kira? Ya mungkin penyebabnya kalau menurut saya kayak lebih, ya kayak nggak diperhatiin gitu. Jadi memang dari dulu nggak dipedulikan sama orang, jadi rasanya biasa-biasa aja. Ya mungkin menurut saya orang nggak mau mengekspresikan emosinya itu karena dia ngerasa kayak dia serba salah gitu. Ketika dia marah, terus dia melampiaskan sesuatu, terus di mata orang itu kayak, ih kok alay banget sih, ih kok kayak gitu banget sih, beban hidup lo biasa aja daripada beban hidupnya gua gitu. Kayak membanding-bandingkan suatu hal kayak gitu tuh kayaknya bakal ya bisa membuat orang berpikir ngapain harus dikasih tahu orang lain kalau misalnya ujung-ujungnya kitanya disalahin gitu loh. Jadi ya mungkin itu alasan kenapa mereka nggak mengekspresikan emosi yang mereka rasakan gitu. Setuju banget sih sama Mbak Deva. Sering banget kayak gitu. Kita udah berusaha untuk diem, terus teman-teman kayak sering banget, kenapa sih cerita dong cerita. Giliran kita cerita malah gak seberapa sama masalahku bla 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 bla. Jadi ya intinya tetap kayak gitu. Jadi banding-bandingin daripada tambah jengkel, tambah mangkal, ya udah diem aja, penting kayak gitu. Menurut saya sih ya mirip-mirip seperti teman-teman. Oke. Jadi selanjutnya, terdapat 2 jenis emosi yang dapat dirasakan nih, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Bagaimana pandangan teman-teman terhadap kedua emosi ini? Emosi positif sama emosi negatif. Menurut saya emosi positif sama emosi negatif itu emosi yang berlawanan, tapi saling ketergantungan gitu. Ketika salah satunya dominan, ya kayak nggak baik gitu, maksudnya mungkin emosi positifnya lebih banyak daripada emosi negatifnya, kayak nggak baik aja. Misal kayak emosi positifnya lebih banyak, dia merasa bahagia, apa-apa senang, terus dia merasa positif lagi dicintai atau apa segala macamnya gitu. Itu tuh kan kayak dia merasa dia tersanjung gitu. Jadi kayak mau orang salah, mau orang gimana pun sama dia mikir oh ya udah nggak apa-apa gitu. Kayak dia terlalu baik banget gitu loh. Terlalu baik juga kan jatuhnya nggak baik juga gitu. Kayak bisa dimanfaatkan juga gitu. Sama kayak emosi positif gitu. Terus kalau untuk emosi negatif pun terlalu dominan emosi negatif juga bakal ngejerumus ke ini sih, hal-hal lain yang mungkin nggak kita inginkan gitu. Misal terlalu marah,
bisa bikin orang yang kita sayang terluka, atau terlalu benci bisa ngebikin kita akhirnya dendam, terus menyakiti orang-orang yang menurut kita dia ini nyusahin gitu. Maksudnya dia kok ada sih di hidup gue, dia kok gangguin gue banget sih. Ujung-ujungnya kita ngelukai mereka, kita nyakiti mereka gitu, sampai kita nggak sadar kalau misalnya ternyata mereka tuh berharga gitu. Jadi emosi positif sama emosi negatif itu emosi yang memang harus berjalan beriringan gitu. Jadi harus saling melengkapi kalau menurut saya. Ya, betul Mbak sih. Kalau menurut saya tergantung sih, kalau emosi positifnya memang dibawa senang untuk semua orang, mungkin lebih bagus lagi sih. Dan emosi negatifnya kalau bisa dikontrolin, jangan di setiap orang ketemu dilampiaskan ke situ. Jadi kalau mau emosi negatifnya bisa dikendalikan lagi sih. Ya, sama sih. Kalau misalkan emosi positif bisa di-share ke teman-teman yang lain, ke keluarga yang lain. Jadi menyebar emosi positif, energi positif tuh lebih bagus gitu loh, daripada kalau misalkan emosi negatif disebar-sebar kan nggak baik juga. Jadi menurut saya mending disimpan sendiri aja. Terus ya benar juga tadi Mbak Eva bilang harus seimbang ya. Jadi harus balance juga. Jadi biar sama-sama bisa belajar dan ngerti kayak apa itu yang positif, apa itu yang negatif. Ya itu tadi. Oke. Bagaimana cara untuk mengatur emosi positif atau negatif supaya dapat dilampiaskan pada waktu dan kesempatan yang tepat? Tergantung situasi kondisi sih. Kita nggak tahu kapan kita bisa melampiaskan emosi kita tuh di waktu yang tepat itu kapan gitu. Karena kan terkadang ketika dalam sehari aja bisa ada emosi positif, ada emosi negatif yang kita rasakan gitu. Jadi kayak hal-hal seperti itu tuh kayak sesuatu hal yang nggak kita duga gitu. Jadi cara melampiaskannya kalau menurut saya ya ketika tiba-tiba lagi dalam mood yang biasa aja, tiba-tiba kita dibuat kesel, kalau saya melampiaskannya mungkin dengan makan atau tidur, kayak bikin sesuatu hal yang apa yang kita rasakan itu tuh kayak benar-benar dilupain gitu. Atau mungkin yang biar lebih berguna kayak lari mungkin, lari berapa keliling atau teriak-teriak nggak jelas gitu, atau ya nyanyi-nyanyi nggak jelas gitu. Sesuatu hal yang bisa melampiaskan lah gitu, yang bisa gitu. jadi ya gitu. Apalagi untuk terus kalau untuk emosi positif mungkin biar ketika emosi positifnya bisa berlanjut lebih lama, mungkin kita bisa melakukan hal-hal baik, bersedekah mungkin, atau mungkin traktir teman, itu hal baik sih buat teman kita gitu. Atau mungkin atau mungkin ya melakukan hal-hal yang membuat kita senang gitu. Misal kita lagi senang, kita nonton drama Korea yang emang alur ceritanya itu emang bikin kita senyum-senyum juga gitu, kayak kita terbawa arus kan dengan alurnya, jadi ya makin emosinya itu makin bertahan gitu sih.
Ya kalau menurut saya sendiri, kalau misalkan yang untuk emosi negatifnya itu juga bisa lari, bisa berolahraga aja. Terus bisa juga berhitung. Jadi nahan nafas dulu terus hitung sampai berapa gitu. Tarik nafas, buang nafas. Bisa juga mendengarkan musik, jalan-jalan, yoga juga bisa, yoga gitu. Tapi kalau untuk yang emosi positifnya sendiri, itu tadi bisa naktir teman kok punya duit, bisa naktir temen, naktir skin epic mungkin buat ML-an, bisa bisa berbagi ke temannya kayak gitu. Ya, mungkin juga bisa ke kayak misalnya kalau yang jago melukis begitu, dia luapkan emosi positifnya jadi menggambar. Lebih ada juga yang lagi senang begitu, dia luapkan emosi positifnya kayak bagi-bagi rezeki kayak begitu. Nah, menurutku begitu sih, Mbak. Oke, selanjutnya. Emosi yang dirasakan pastikan akan mempengaruhi suasana hati seseorang. Bagaimana cara mengatasi emosi yang sangat mudah berubah sehingga suasana hati pun bisa dijaga? Sulit sih ya. Karena ketika kita lagi senang terus tiba-tiba kita ngelihat mungkin pacar kita jalan sama perempuan lain, kesal pasti. Kayak ya udah gitu. Jadi sulit untuk nge-manage emosi yang lagi kita rasakan. Karena kita nggak tahu setiap detik, setiap menit, atau mungkin setiap jamnya itu tuh apa yang bakal terjadi dalam kehidupan kita gitu. Bisa jadi ketika kita lagi sedih-sedihnya, kita dapat kabar kalau misalnya kita lulus skripsi. Kan itu suatu yang wah banget gitu. Atau mungkin bisa jadi kita lagi biasa aja, lagi males, lagi udahlah bodo amat lah, kayak udah nggak pedulian banget lagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita dapat kabar kalau misalnya apa ya bagusnya, ya pokoknya gitulah, kita dapat kabar sesuatu hal yang membuat kita senang atau mungkin sesuatu hal yang membuat kita sedih. Jadi untuk ngatur emosi itu tuh menurut saya susah untuk bisa merealisasikan emosi itu. Misal kita senang ya bakalan senang terus, atau sedih ya bakalan sedih terus gitu. Jadi ya gitu. Mungkin kalau misalnya emang mau kalau misalnya emang mau bisa memanage emosi dengan baik, mungkin bisa cari tahu cara tips dan triknya untuk mengelola emosi yang baik itu gimana gitu. Emosi negatif itu bagusnya dikelola dengan cara apa, emosi positif itu bagusnya dikelola dengan cara apa gitu. Atau mungkin bisa ngikutin seminar atau pelatihan-pelatihan yang yang sedang diselenggarakan mengenai manajemen emosi atau mungkin mengenai emosi positif. Pokoknya hal-hal yang berbau emosi gitu. Gitu sih, Mbak. Betul, Mbak. Kalau saya ya kayak begitu, kalau manajemen emosi kayak Mbak Sekar bilang tadi, yang berolahraga, ikut yoga kayak gitu kan bisa mengontrol emosi yang kemarin emosinya nggak terkendali, sekarang sudah bisa lumayan dikendalikan. Mungkin kayak begitu sih, Mbak. Iya sih, setuju sama teman-teman. Karena kan waktu jalan terus ya, kita juga nggak hidup sendiri, jadi pasti punya masalah. Pasti punya masalah di kehidupan kita. Roda kan juga berputar ya, jadi
nggak bisa dipatenkan kayak misalkan lagi sedih terus gitu. Jadi sebisa mungkin kan dirubah, yang tadinya sedih jadi senang, terus yang udah senang kan nggak mungkin juga jadi senang terus. Jadi kayak gitu, udah pasti berputar. Baiklah. Menurut teman-teman, apa faktor paling penting dalam memanajemen emosi? Faktor internal kayaknya ya, diri sendiri. Karena kayak diri kita yang tahu kita harus berbuat apa ketika kita lagi sedih. Diri kita yang tahu kita harus berbuat apa ketika kita lagi senang, atau mungkin ketika kita lagi kesel, ketika kita lagi benci-bencinya sama orang gitu. Itu diri kita sendiri yang tahu gitu. Jadi faktor internal yang mungkin lebih merupakan faktor atau aspek yang lebih dominan kayaknya ya. Ditambah dengan mungkin dibarengi dengan ini faktor lingkungan gitu. Karena kan biasanya faktor lingkungan juga yang bikin emosi kita berubah gitu. Kayak kita udah biasa aja nih dalam sehari gitu. Tiba-tiba dari lingkungan sana, dari faktor lingkungan dari luarnya itu tiba-tiba kita dapat kabar yang begini, akhirnya kita kesal. Atau tiba-tiba kita dapat begini, akhirnya kita senang gitu. Jadi ya faktor internal, faktor diri sendiri itu tuh kalau misalnya dibarengi dengan faktor lingkungan mungkin merupakan faktor yang ya bisa lah untuk membantu kita bagaimana caranya memanage emosi yang kita rasakan gitu. Oh, menurut saya sih 2 faktor ya, faktor internal dan eksternal itu. Internalnya dari dalam sendiri, dari dalam diri sendiri, eksternalnya dari luar. Tergantung lingkungan juga yang mendukung atau enggak. Seperti itu. Jadi kalau misalkan lingkungannya nggak mendukung, ya itu tadi bisa kita mending diem aja, bisa lari sendiri, bisa jalan-jalan sendiri, buat balikin mood, buat balikin emosi, balik ke positif, seperti itu. Ya, kalau saya menurutku udah sama sih sama teman-teman, nggak ada lagi yang mau ditambahin. Kayaknya gitu sih. Baiklah, pertanyaan yang terakhir nih. Bagaimana membuat diri sendiri sadar jika manajemen emosi merupakan hal yang sangat penting dan perlu dilakukan? Ya, kalau menurut saya manajemen emosi memang sangat perlu dibutuhkan di saat kita ini mulai tumbuh dewasa, karena banyak nanti ke depannya kita kayak lebih di dunia kerja begitu lebih gampang manajemen emosi. Soalnya kalau nanti ketemu atasan misalnya contoh tiba-tiba ditegur sedikit, emosinya nggak bisa dikontrol, kita meluap-luap, atasan dimarahi kembali, ya yang salah. Jadi banyak memang sangat perlu sih manajemen emosi itu sangat perlu dilakukan, apalagi untuk umuran kayak kita ini yang masih emosinya masih labil kayak gitu. Mungkin dengan ketika cari tahu dulu pendapat orang lain mungkin. Karena kan selain diri kita sendiri yang mengetahui bagaimana kitanya, mengetahui emosi kitanya tuh bagaimana gitu, itu kan pasti orang lain juga memperhatikan kita entah itu secara langsung atau secara diam-diam gitu. Kayak ketika kita lagi kesel, kitanya nggak sadar kitanya kesel, jadi kita ngelampiasin itu ke orang yang akhirnya kita bikin orang itu sakit hati gitu. Jadi mungkin
kita bisa minta saran dulu. Menurut kalian aku ini gimana sih gitu? Kalau ketika aku lagi marah, apa namanya, galak banget ya gitu, atau mungkin ketika aku lagi marah kata-kata yang keluar kasar banget ya gitu. Jadi dari situ kita mulai tahu, oh jadi ketika aku marah aku begini ya, kayaknya nggak baik dia begini. Aku kayaknya harus ngatur emosi aku supaya paling nggak ketika aku marah aku nggak ngelampiasinnya ke orang gitu. Atau mungkin ketika aku lagi kesal aku nggak tiba-tiba maki-makinya ke orang gitu. Soalnya kan kadang ada beberapa orang yang bukan orang juga, maksudnya bukan semuanya juga, tapi beberapa termasuk saya sendiri pun kadang ketika lagi marah pun, padahal marah cuma ke satu orang gitu. Tapi satu lingkungan itu tuh bisa kena. Misal lagi di kelas, saya marah sama teman saya. Nah, satu kelas tuh bisa kena sama saya gitu. Jadi kayak sebesar itu emosi negatifnya gitu. Dan kita nggak sadar kalau misalnya ternyata itunya kita begitu gitu. Kalau menurut Sekar sih, ya setuju sama teman-teman tadi. Terus bisa tanya ke teman-teman. Jadi dan bisa minta diingatkan. Misal nih habis marah dengan si A gitu kan. Biasanya kan kebawa, karena kan masih emosi juga kan. Jadi bawaannya kayak apa sih gitu. Jadi kayak semua orang tuh kena gitu. Nah, bilang, entah kitanya yang bilang atau kitanya yang bilang ke teman kita atau enggak ke orang-orang lain. Kalau misalkan saya marah, mending diemin aja gitu. Atau enggak, saya juga bilang, saya lagi marah nih, diem dulu ya gitu. Jangan ngomong dulu daripada nanti kena gitu. Bisa juga misalkan nih saya ngomong ke kalian nih, ke teman-teman, guys, nanti kalau misalkan Sekar marah, ntar dibilangin ya kalau udah benar-benar over gitu, melewati batas gitu. Jadi kayak saling mengingatkan sih menurut Sekar, bisa seperti itu. Jadi kita sendiri juga bisa maintenance juga. Wah, ini udah kebablasan nih, harus di stop gitu. Sebenarnya tuh emosi negatif, marah gitu tuh juga jangan terlalu dependen sih menurut Sekar. Soalnya kan lama-lama juga bikin dongkol banget di hati kan. Bisa melampiaskannya ke olahraga, ke yoga seperti itu. Tapi kalau bisa jangan ke temen sih. Kayak misalkan dia nggak bersalah, dia nggak salah apa-apa, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dimarah-marahin kayak gitu kan nggak etis dan nggak enak kan. Bayangin aja kita di posisinya orang yang digituin gitu loh. Jadi kayak jangan deh jadi seperti itu. Saling mengingatkan sih menurut Sekar. Oke, baiklah. Diskusi tentang manajemen emosi di masa dewasa awal pada pertemuan kali ini akan segera selesai. Berikut beberapa kesimpulan singkat yang saya dapatkan. Tidak stabilnya emosi pada masa dewasa awal merupakan hal yang wajar, karena emosinya masih berkembang dan belum memasuki puncaknya. Serta pengontrolan diri pun belum cukup baik. Yang kedua, emosi positif dan negatif merupakan emosi yang berlawanan. Ketika salah satu dari emosi ini lebih dominan, itu bukanlah hal yang baik. Jadi kedua emosi ini memiliki porsinya masing-masing supaya tercipta keadaan diri yang baik. Yang ketiga, cara manajemen emosi yang baik dapat diketahui melalui seminar atau pelatihan ataupun otodidak melalui internet, YouTube, atau media sosial lainnya. Yang keempat, faktor terpenting dalam manajemen emosi adalah faktor internal atau diri sendiri, karena hanya diri sendiri yang tahu bagaimana baiknya mengelola emosi yang dirasakan. Dan juga ada faktor eksternal, yaitu lingkungan, karena lingkungan juga berpengaruh dalam emosi dan suasana hati yang dirasakan. Dan yang terakhir, manajemen emosi sangat diperlukan karena apa yang kita tampilkan atau emosi yang kita tampilkan akan menentukan atau menunjukkan penilaian orang lain pada diri sendiri. Apakah di antara teman-teman masih ada komentar atau pendapat yang ingin disampaikan atau ditambahkan? Enggak sih Mbak, kayaknya itu udah kayak mencakup jawaban kita juga gitu. Jadi ya udah cukup.
Ya sama Mbak, kayaknya udah cukup yang Mbak jelaskan itu, udah semua sih keseluruhannya. Menurut saya juga cukup, dan saya juga setuju apa yang Mbak Haninda bilang barusan kesimpulannya. Jadi ya memang kita seperti itu, remaja awal seperti itu. Baiklah, mari kita cukupkan diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan partisipasi yang teman-teman berikan. Semua pendapat yang teman-teman berikan sangatlah berguna untuk kami. Mohon maaf atas kekurangan selama diskusi ini berlangsung. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.